Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali merangkum alur cerita film yang berjudul Ice Age 2 The Meltdown. Bagi yang belum nonton alur cerita film Ice Age yang pertama, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini menceritakan tentang perjuangan Manny, Sid, dan Diego dalam menghadapi bencana banjir bandang yang diakibatkan oleh pemanasan global. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Scrat, sang tupai legend penghancur dunia yang berusaha mendapatkan kacang kesayangannya. Namun seperti biasa, dia selalu sial dan selalu gagal. Scene lalu berpindah. Akibat dari pemanasan global, es batu pun mulai mencair. Hal itu dimanfaatkan oleh para hewan untuk bermain dan bersenang-senang. Sementara itu, terlihat Sid yang lagi dibully oleh para bocil. Manny dan Diego yang melihatnya malah mengejek Sid. Sid pun menjadi kesal dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Manny mendongengkan cerita yang membuat para bocil menjadi terhipnotis. Namun, karena akhir cerita yang membagongkan, para bocil pun mulai protes dan nanya yang aneh-aneh. Manny dan Diego pun menjadi marah dan mengusir para bocil. Kemudian, terlihat seekor armadillo bernama Tony dan Glyptodon bernama Stu. Tony bilang bahwa dunia akan kiamat akibat banjir bandang yang akan melanda. Mereka lalu mendemonstrasikan alat anti banjir yang Tony ciptakan. Namun, Manny dan Diego nggak percaya sama ramalan si Tony. Lalu tiba-tiba mereka melihat Sid yang mau loncat dari ketinggian. Dia ingin membuktikan kalau dia bukanlah pengecut. Sid yang ternyata beneran lompat akhirnya berhasil diselamatkan oleh si Manny. Setelah itu terjadi retakan es yang membuat Diego langsung lari ketakutan. Mereka akhirnya sadar bahwa apa yang dikatakan Tony mengenai banjir bandang adalah benar. Manny dan yang lainnya lalu berusaha memberitahu hal tersebut kepada yang lain, tetapi dia malah diketawain. Lalu, seekor burung botak muncul dan meyakinkan hewan lain bahwa banjir bandang akan segera terjadi. Si burung bilang di ujung lembah ada sebuah perahu besar yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri. Kemudian, mereka pun mulai bergegas untuk menemukan perahu tersebut. Di sisi lain, terlihat sebongkah es yang mencurigakan. Ternyata di dalam es itu ada 2 ekor monster purba yang membeku. Dalam perjalanan, beberapa hewan yang melihat Manny lalu bilang kalau mamut seperti Manny sudah langka dan akan punah. Sementara itu, Stu yang lagi asik berenang tiba-tiba langsung menghilang. Ternyata itu adalah ulah 2 monster purba yang membeku tadi yang kini sudah terbebas. Di tempat lain, Scrat si tupai masih terus berjuang untuk mendapatkan kacang kesayangannya. Kembali ke Sid, Manny, dan Diego. Di tengah jalan, mereka mendengar suara seperti mamut. Mereka pun segera mencari asal suara tersebut. Tapi ternyata itu adalah suara kentut dari seekor hewan. Manny yang sedih lalu bilang kalau dia mau menyendiri dulu. Kemudian, Sid dan Diego tiba-tiba dikerjain sama 2 ekor posum yang bernama Crash dan Eddie.
Di tempat lain, Manny yang lagi jalan sendirian tiba-tiba bertemu dengan seekor mamut betina yang bernama Ellie. Manny pun kesenangan karena ternyata dia bukanlah satu-satunya mamut yang ada di bumi ini. Ellie bilang kalau dia juga punya 2 adik. Lalu tiba-tiba muncul Sid dan Diego yang lagi ngejar-ngejar kedua possum tadi. Dan ternyata kedua possum itu adalah adiknya Ellie. Mengetahui itu, Manny dan yang lainnya pun jadi kebingungan. Sid lalu mengajak Ellie dan kedua adiknya untuk mengungsi bareng mereka. Mendengar itu, Manny pun gak setuju, karena melihat sikap Ellie yang aneh, ditambah 2 adiknya yang ngeselin. Namun, Sid bermaksud menjodohkan Manny dan Ellie agar spesies mereka nggak punah. Karena si Ellie dan kedua adiknya setuju, akhirnya mereka semua pun melanjutkan perjalanan bersama-sama. Di perjalanan, lagi-lagi Ellie bersikap aneh. Dia merasa kalau dirinya adalah seekor possum. Manny lalu mencoba meyakinkan Ellie kalau dia sebenarnya adalah seekor mamut. Tapi ternyata hal itu percuma. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dengan melewati lapisan es yang sudah mencair. Tiba-tiba, 2 ekor monster purba muncul dari dalam air dan menyerang mereka. Untungnya, mereka semua berhasil selamat. Pindah dulu ke tupai penghancur dunia. Scrat yang berhasil mendapatkan kacangnya malah dikepung oleh ikan piranha yang ganas. Kembali ke Manny dan yang lainnya. Seekor possum yang bernama Crash minta bantuan Manny agar dia bisa terbang. Dan akhirnya, dia pun berhasil menabrak pohon. Kemudian, Ellie yang lagi bercanda sama adiknya malah nyangkut di pepohonan. Dengan mudah, Manny memindahkan pohon yang menimpa Ellie. Kemudian, mereka berjalan berdua ke suatu tempat. Di sana, Ellie tiba-tiba teringat masa lalunya, di mana sejak kecil Ellie sudah menjadi yatim piatu. Ellie yang sebatang kara lalu bertemu dengan keluarga possum. Ellie pun dirawat dan dibesarkan oleh mereka seperti keluarga sendiri. Itulah sebabnya kenapa dia merasa dirinya adalah seekor possum. Tetapi setelah bertemu dengan Manny, akhirnya dia mulai menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian Manny dan Ellie pun mulai saling PDKT. Sementara itu, Sid lagi nyoba ngajarin si Diego yang takut air cara untuk menjadi perenang yang baik. Tetapi si Diego malah bodoh amat. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Tanpa sadar, mereka berada di bebatuan yang nggak jelas bentuknya. Mereka lalu saling bekerja sama untuk bisa melewati rintangan tersebut. Akhirnya, mereka semua pun berhasil selamat. Karena pada kecapean, mereka semua lalu tertidur. Di tengah malam, Sid diculik oleh beberapa hewan dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata, Sid dibawa menuju ke kawanannya. Di sana, dia disebut sebagai Sang Raja Api. Hal itu karena Sid bisa menyalakan api dengan menggunakan batu yang ada di film Ice Age pertama. Dengan GG, Sid langsung mengeluarkan skillnya.
Dia tanpa sengaja melakukan gerakan yang lalu diikuti oleh para subscribernya. Lagi asik-asik joget, tiba-tiba Sid ditangkap. Karena dia adalah sang Raja Api, Sid dikorbankan untuk menghentikan pemanasan global yang sedang terjadi. Untungnya, Sid masih dinaungi keberuntungan dan dia pun berhasil pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, air sudah mulai meninggi. Sid yang baru sampai lalu menceritakan apa yang baru dialaminya. Tetapi mereka semua nggak percaya dengan cerita Sid. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menemukan perahu besar untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata untuk menuju ke perahu itu, mereka harus melewati rintangan yang sangat berbahaya. Mereka lalu pada berdebat di mana Ellie mau mencari jalan lain sedangkan Manny maunya terobos aja. Akhirnya, Manny, Sid, dan Diego berpisah dengan Ellie dan kedua adiknya. Singkat cerita, Manny, Sid, dan Diego berhasil selamat dari rintangan tersebut dan bertemu dengan kumpulan hewan lainnya. Tak lama kemudian, dinding es akhirnya jebol yang membuat Scrat si tupai tersapu oleh banjir bandang. Sementara itu, Ellie terjebak di dalam bebatuan. Melihat ada celah kecil, Ellie menyuruh kedua possum keluar untuk meminta bantuan. Mengetahui Ellie dalam bahaya, Manny dan yang lainnya lalu segera bergegas untuk menyelamatkannya. Dengan bersusah payah, Manny berhasil menemukan Ellie dan mencoba mengeluarkannya. Sementara itu, Sid yang mau ikutan bantuin, kepalanya malah kepentok es batu dan dia pun pingsan. Melihat Sid dan kedua possum dalam bahaya, Diego lalu berusaha melawan rasa takut airnya. Dan akhirnya, dia pun melompat ke dalam air. Dengan menggunakan jurus renang yang diajarin tutor Sid, akhirnya Diego berhasil menyelamatkan Sid dan kedua possum. Kembali ke Manny, tenaganya nggak kuat untuk menggeser batu besar yang menghalangi jalan keluar Ellie. Lalu tiba-tiba, dua monster purba muncul dan menyerang Manny. Dalam keadaan terdesak, Manny berhasil memanfaatkan kedua monster tadi untuk menghancurkan bebatuan tersebut. Dan akhirnya, Manny pun berhasil menyelamatkan Ellie. Kemudian, mereka semua nangkring di atas sepotong batu. Melihat perahu penyelamat sudah pergi dan air yang semakin meninggi, mereka hanya bisa berharap akan terjadi keajaiban. Sementara itu, terlihat Scrat yang sedang berusaha naik ke atas dengan melubangi dinding es. Tak disangka, hal itu membuat dinding es menjadi terbelah. Air lalu mengalir melalui celah dinding es dan banjir pun menjadi surut. Setelah keadaan menjadi normal kembali, Sid dan Diego bertemu dengan kawanannya Sid. Mereka ingin Sid menjadi pemimpin mereka. Mendengar itu, Diego langsung bilang nggak boleh karena baginya Sid adalah keluarganya dan kalau nggak ada Sid, filmnya jadi nggak seru. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan sekelompok mamut. Ternyata, Manny dan Ellie bukanlah satu-satunya mamut yang tersisa di dunia ini. Setelah itu, dengan malu-malu, Manny ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ellie.
Namun, kata-kata itu susah keluar dari mulutnya. Ellie pun memutuskan untuk mengikuti para kawanan mamut. Sid dan Diego lalu berusaha membujuk Manny untuk mengejar Ellie. Akhirnya, Manny pun segera berlari memanggil Ellie, dan kali ini dengan sambil bergelantungan, Manny mengungkapkan perasaannya kepada Ellie. Mendengar itu, Ellie pun dengan senang menerimanya. Setelah itu, Manny, Ellie, Sid, Diego, dan kedua posum akhirnya melanjutkan perjalanan dan petualangan mereka bersama-sama. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Ice Age 2 The Meltdown ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Waka 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 waka.